kepada kita. Karena itu, mari kita bersyukur atas kasih Allah yang luar biasa dengan berkata, "Thank you Jesus for your love." Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Tapi lebih seru pakai gerakan ya. Oke? Kita pakai gerakan ya. Gerakannya gimana dulu? Oke. Jadi kalau kakak berkata, "Thank you Jesus," tangannya diangkat. Diangkat. For your love. Nah, kalian bisa membentuk hati seperti ini, atau tangannya seperti ini, ataupun seperti ini. Wah, banyak macamnya ya? Betul. Bebas, oke? Kita sama-sama ya. Lakukan ya. Oke, siap? 1, 2, 3. Thank you Jesus for your love. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Nah, ayo yang di rumah ucapkan bersama-sama. Tadi kan udah kita kasih contoh kan ya. Betul. Ayo, sama-sama ya. Thank you Jesus for your love. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Ayo kita mulai ibadah lagi. Are you ready, Rocky? Yes, we are ready. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ibadah, ada 3 peraturan penting yang harus kalian taati. Yang pertama, duduk yang manis di tempatmu, jangan jalan-jalan. Yang kedua, waktu memuji Tuhan harus semangat. Dan yang ketiga, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah di Rocky Kingdom Kids Online. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah Rocky pada pagi hari ini, kakak ajak semua yang di rumah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah, kami minta pimpinan-Mu, Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati setiap adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah, biarlah mereka bisa duduk dengan tenang, manis, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kakak-kakak Rocky yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini juga Tuhan. Urapi dengan pengurapan Allah sehingga semua yang mendengarkan pelayanan pada pagi hari ini mereka diberkati dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik Rocky, minggu lalu kita telah belajar tentang Allah hadir di hidupku. Kakak mau tanya nih untuk mengingatkan pelajaran kita di minggu lalu. Kalian coba jawab ya. Apa yang Tuhan Yesus pinta kepada Allah Bapa sebelum Dia naik ke surga? Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Ia minta kepada Bapa di surga agar mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Pertanyaan kedua, apakah peranan Roh Kudus di dalam hidup kita? Kalian tahu, Roh Kudus menjadi penolong kita agar kita tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam setiap keadaan kita, dimanapun kita berada. Kaget lagi, pasti saya untung kaget. Kita mau ngapain? Kita mau main dong. Yes, ayo ngapain lagi? Apa ya kak kita di sini? Kita ini kan bermain crossing river. Tahu nggak bahasa Indonesia-nya? Bahasa Indonesia kasih tahu. Oh, yang itu sungai, apa nggak tahu apa? Menyeberangi sungai. Oke. Jadi ada sungai. Woi, menyeberangi. Nggak pakai kapal, nggak pakai kapal. Sungai nggak cukup bos. Nggak cukup bos. Pakai apa? Pakai apa dong kak kalau gitu? Iya. Jangan Penasaran kan mulai gimana? Benar. Kita akan pindah ke ruang sebelah. Oke. Siap. Dan cara berpindahnya ini sangat spesial. Oke. Gimana? Kita terbang ya. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Wih, ada sungai. Udah ada sungai nih. Ini nih. Yang ini kan kalian udah lihat ya. Yang warna-warni ini namanya alas. Oke. Pijakan. Oke. Yang selainnya itu adalah sungai. Jadi kalian harus minjak pijakannya ini. Oke. Kan berkelompok. Dan hijaunya ini tiap ini cuma boleh 1 kaki. Oh, 1 kaki. Gimana? Nanti kalian kan naik 1 kaki dan jalannya itu harus miring seperti kepiting. Oh. Jadi kalian pikirkan susun strategi sekarang. Oke? Siap, Kak, siap, siap. kalau misalnya di rumah nggak punya Famed, pakai apa? Bisa pakai alas yang lain, mau piring kertas atau kertas biasa. Oh, boleh. Terserah kalian mau pakai apa alasnya.
Oke, kita mulai gamenya. Oke adik-adik, siapa cepat dia yang menang. Oke? 1, 2, 3. Ingat satu kaki, satu kaki, satu kaki. Adik-adik, siapa yang menang nih? Dengerin pesennya dulu, oke? Oke. Adik-adik, dalam permainan ini kita itu belajar bahwa di kehidupan sehari-hari kita harus sabar satu sama lain, saling menolong, dan dengan cara demikian kita memiliki kasih sejati lewat ujian pertemanan kita. Kelihatan yang tadi itu, kelompok merah ditinggal. kompak ya, Kak, Kompak ya, kompak harus ingat keluarga. Jadi pemenangnya sudah pasti merah. Pasti merah. Hitam putih. Tidak, tapi yang menang adalah biru. Baiklah, papa, mama, adik, kakak semuanya diajak aja. Adik-adik di rumah, yuk sama-sama bareng kakak bunyikan lagu ini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H,
semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi teladan bagi hidup kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. A teacher of the law asked Jesus. Teacher, what must I do to get life forever? Jesus replied. What is written in the law? The man answered. Love the Lord your God with all your heart, soul, strength, and mind. Also, love your neighbor as you love yourself. Jesus said to him. You're right. Do this and you will have life forever. The man then asked Jesus. And who is my neighbor? To answer this question, Jesus said, A man was going down the road from Jerusalem to Jericho. Some robbers were lying in wait. They jumped out and attacked him. They tore off his clothes and beat him. Then they left him lying there, almost dead. It happened that a Jewish priest was going down that road. The priest saw the injured man. What should he do? He walked by on the other side of the road. Next, a Levite came along the road. He went over and looked at the injured man. What should he do? He walked by on the other side of the road. Then a Samaritan came down the road. The Samaritans and the Jews did not normally talk to each other and worship at different places. The Samaritan saw the injured Jewish man and felt very sorry for him. What should he do? The Samaritan went to him and poured olive oil and wine on his wounds and bandaged them. He put the injured man on his own donkey and took him to an inn. At the inn, the Samaritan took care of the Jewish man. The next day, the Samaritan brought out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. The Samaritan said, Take care of this man. If you spend more money on him, I will pay it back to you when I come again. Then Jesus said, Which one of these 3 men do you think was a neighbor to the man who was attacked by the robbers? The teacher of the law answered. The one who helped him? Jesus said to him, Then go and do the same thing he did. Shalom adik-adik, minggu ini kita akan belajar tentang apa sih itu kasih. Menurut adik-adik, apa itu kasih? Kalau adik-adik buka di Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti dari kasih itu adalah perasaan sayang. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab. Kata Alkitab, kasih adalah bentuk tindakan yang Allah lakukan kepada manusia yang juga harus dimiliki oleh kita semua umat manusia. Di dalam kitab Injil Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata bahwa yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita. Mengapa yang paling utama kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup, segenap hati kita? Ada yang tahu? Tentu pasti ada yang masih ingat pelajaran kita beberapa minggu yang lalu bahwa Allah itu Maha Kasih. Dan karena Dia Maha Kasih, Dia terlebih dahulu menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada seluruh manusia. Bahkan sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa. Allah
seluruh hidup kita. Jadi, kasih yang tentunya yang pertama adalah kasih Allah yang tulus dan yang tidak terbatas. Kasih Allah yang tulus dan tidak terbatas itu dalam bahasa aslinya di Perjanjian Baru disebut agape. Selain itu di dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat 39 menuliskan bahwa dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kita sudah menerima kasih Allah yang tulus dan tidak terbatas, maka sebagai anak-anaknya kita juga harus memiliki kasih yang sama agar kita bisa mengasihi sesama kita. Dan kasih yang jenis ini di dalam Alkitab bahasa aslinya adalah filia. Pertanyaannya, menurut adik-adik, siapakah sesama kita? Mari coba kita urutkan dari yang paling dekat dengan kita. Siapakah yang disebut dengan sesama? Ya, benar sekali. Yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Itu berarti kita harus menunjukkan kasih kita kepada orang tua, papa, mama, dan juga kakak adik dan saudara-saudara kita yang lainnya. Selain itu, adik-adik, kasih yang kita miliki itu juga harus dibagikan. Jangan untuk diri sendiri atau keluarga kita saja. Karena kita harus bagikan dan dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di sekolah, tempat bermain, gereja, dan teman-teman dimanapun berada. Meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa berdoa buat mereka. Dan juga ketika adik-adik bersekolah, belajar online, nah adik-adik bisa bertemu kan dengan teman-teman sekolah. Ucapkan salam, halo apa kabar, dan berikan senyuman yang terbaik buat teman-temanmu dan ibu guru dan juga bapak gurunya ya, Miss dan Mister. Tanya apa kabar mereka. Jadi kasih yang kedua adalah kasih persaudaraan. Ayo adik-adik, kalian pasti bisa mempraktekkan kasih ini karena sudah dicontohkan oleh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo adik-adik yang di rumah
Mama memberikan tugas menjemur pakaian yang basah dan mengangkat pakaian yang sudah kering ke tempat jemuran. Pada awalnya, Mama memberikan tugas ini untuk dilakukan bersama-sama. Akan tetapi, mereka seringkali malah bertengkar dalam menjemur. Adi menjemur pakaian yang ukurannya besar, sedangkan Budi menjemur pakaian yang kecil. Adi merasa Budi terlalu santai dan lambat dalam menjemur pakaian, sehingga Adi merasa dirugikan. Kadangkala Adi selesai lebih dahulu dan Budi mengeluh terlalu berat tugas menjemur dan meminta bantuan kakaknya Adi. Dek, kamu selesaiin cucianmu terlebih dahulu. Jangan berlambat-lambat. Kalau kamu lambat, tugasmu nggak selesai-selesai. Jadi kak, bantulah aku kak. Kalau kakak nggak mau bantu, aku nggak mau main sama kakak. Woi, cepat jemur. Cepat, ini tuh tugasmu. Dari Nggak selesai. dapur, Cepet, Mama Mama. mendengar Enak keributan yang banget sih, ada. kakak aja jemur, abang nggak mau. Yuk kakak aja, kakak mau. Cepat. Kenapa kalian selalu bertengkar untuk tugas ini? Ini loh ma, aku nggak mau jemur. Ini Ayo, tugasmu. Ini tugasmu. Aduh, Ternyata capek. kejadian ini terus berulang dan berulang lagi. Setiap kali Adi dan Budi mendapatkan tugas menjemur pakaian, mereka tetap mengeluh dan saling meminta bantuan. Mulai sekarang kita akan membuat jadwal. Masing-masing akan berjemur sendiri-sendiri, tidak berdua lagi. Dan akan menjadi berat. Tetapi kalian harus belajar menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Ya Budi? Iya ma. Iya, Ma. Oke, lakukan tugas kalian. Kak, tolonglah bantu aku jemur. Gini, dengerin deh. Beneran, kalau kakak bantu aku kali ini ya, kakak beneran tak bantu nanti waktu giliran kakak jemur. Beneran kak, bener, swear, bener. Nggak mau. Kok Kenapa nggak kakak nggak mau? Karena kamu itu selalu ingkar janji. Minggu kemarin, kamu udah janji kan buat bantuin kakak jemur. Tapi mana? Nggak ada kamu bantuin kakak lo jemur sendiri. Aku kan capek kak waktu itu. Ya tapi kamu ingkar janji, kakak nggak mau lagi. Udah nggak mau bantu kamu lagi. Setelah Adi dan Budi menyelesaikan tugasnya, mereka dipanggil Papa. Adi, Budi, sini yuk. Papa mau ngomong sama kalian. Adi, Budi. Iya pak. Iya Pak, bentar Pak. Sini, capek ya. Udah selesai. Yang diminta Mama. Sudah. Oke. Jadi Adi, Budi, sangatlah mudah untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat baik juga ke kalian. Iya. Nah, tapi kan Tuhan ngajarin kita untuk yang lain gitu loh. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, karena itu kalian harus saling menunjukkan kasih kepada saudara kalian dengan saling menolong. Oh iya Pak. Iya pak. Iya Pak. Coba kalian lihat mama kalian. Mama kalian pernah ngeluh nggak? Enggak sih Nggak pernah kan? Padahal setiap hari harus ngapain? Harus masak, harus bersihin rumah, harus ngajarin kalian, harus ngurusin kalian. Kenapa mama nggak pernah ngeluh? Kenapa? Nggak tahu. Ya karena mama sayang sama kalian. Mama sayang sama kita semua. Ya, Ya, mama rela bekerja keras buat kita semua loh. Ya, Ya, jadi kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau ada yang minta tolong, saling menolong. Ya. Ya, ayo saling minta maaf ya. Adi dan Budi saling berpelukan dan berjanji untuk berubah dalam hal saling mengasihi. Budi, kakak minta maaf ya, kakak sudah sering gerain kamu. Kakak janji akan selalu
membantu kamu. Oh, makasih ya kak. Aku Ya, juga minta sama-sama. maaf kak. Kali ini Budi janji, Budi juga mau bantu kakak. Oke. Ya, Ya, thank you. makasih ya Pak. Makasih pak. Adik-adik Rocky, kasih mungkin saja kata yang sering diucapkan. Kasih. Sepertinya mudah ya untuk diucapkan. Tapi kita harus jujur nih. Bahwa sebenarnya untuk memiliki dan membagikan kasih kepada orang lain tidaklah mudah. Apalagi kasih itu kepada orang yang membenci kita. Mari kita ingat pelajaran hari ini bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan akal budi. Dan kita juga harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan satu-satunya alasan mengapa kita harus saling mengasihi adalah karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih yang tidak berkesudahan, tentunya dari Allah kita yang Maha Kasih ketika kita masih berdosa. Dan untuk itu adik-adik Rocky, Allah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna dan murni buat kita. So, adik-adik tersayang, selamat menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan kasih-Nya. Kasih adalah bentuk tindakan yang Allah lakukan kepada manusia yang harus dimiliki juga oleh semua manusia. Kasih Allah biasa dikenal dengan agape dan kasih sesama disebut kasih phileo. Allah adalah kasih, sehingga yang terutama kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Mengapa mengasihi Allah menjadi hal yang utama? Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, mati di salib untuk menebus dan membayar hutang dosa manusia, dan sekarang kita adalah milik Tuhan. Mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Kasih Allah yang diberikan kepada kita membuat kita mampu mengasihi dengan tulus kepada papa mama, saudara, teman-teman, bahkan orang yang membenci kita. Ayat hafalan hari ini diambil di Matius 22 ayat 39. Seperti ini isinya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita ulangi bersama-sama, ikuti kakak pelan-pelan saja, oke? Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah, gimana? Gampang kan? Yang di rumah selamat menghafalkan. Tips hidup sehat ala Rocky. Yang pertama, makan makanan yang sehat. Yang kedua, minum air putih yang banyak. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, jangan lupa sikat giginya. Yang keenam, potong kukunya. Dan yang terakhir, cuci tangan selama 20 detik. Ayo hidup sehat.
adik-adik. Saatnya beraktivitas ya. Untuk adik-adik di kelas 6 tahun ke bawah, adik-adik mengerjakan seperti ini. Untuk adik-adik kelas 7 tahun sampai 12 tahun, adik-adik mengerjakan seperti ini. Bila adik-adik mengalami kesulitan, minta tolong papa mama ya. Kita mulai untuk kelas 6 tahun ke bawah. Alat dan bahan yang diperlukan: pensil, spidol besar, lem, gunting, dan berbagai macam warna-warna kertas. Untuk kelas 7 tahun sampai 12 tahun, kita bikin ini ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan: spidol, gunting, stik es krim, benang, kertas, lem, double tape.
Tuhan memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah Rocky hari ini, kakak mau ajak sama adik-adik, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami hari ini untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Kami juga Engkau ajari Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang dekat dengan kami, keluarga kami, papa mama, kakak adik, saudara-saudara kami yang lainnya, dan juga teman-teman kami. Tuhan tolong berikan kami hati yang lembut untuk dapat mengasihi mereka, termasuk mereka yang membenci kami. Kami mau memberkati setiap orang yang kami kenal maupun juga Tuhan yang jauh daripada kami. Kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit, om, tante, opa, oma, atau siapapun yang sedang mengalami kesakitan. Tuhan, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk para dokter, tim medis yang sedang bekerja keras untuk menolong setiap orang yang sedang sakit. Tuhan, Engkau juga akan lindungi mereka. Engkau memberikan kekuatan, berikan kesehatan buat mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya, memberkati gereja kami, memberkati kakak-kakak Rocky, memberkati adik-adik Rocky semuanya, memberkati setiap papa dan mama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada Engkau saja. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Engkau menjemput kami kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Yang di rumah yang dengarkan lagu ini, dengarkan sama-sama ya. Adik-adik, apa itu kasih? Itu kan pelajaran kita hari ini. Aku tadi dengar loh, kasih itu adalah bentuk tindakan yang Allah lakukan kepada manusia yang harus semua manusia miliki. Karena itu mari kita bersyukur atas kasih Allah dengan berkata, thank you Jesus for your love. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Ayo yang di rumah ucapkan sama-sama ya. Thank you Jesus for your love. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Adik-adik, jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi jam 9 di ibadah Rocky Kingdom Kids Online. Tuhan Yesus memberkati. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of His perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how He gave His Son? 'Cause I have found this love, I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be, and nothing will ever change that.
foto aktivitas bersama keluarga yang terpilih mendapatkan hadiah menarik dari Rocky Sekota. Dan hadiah bisa diambil di Rock Center atau bisa menghubungi koordinator Rocky di satelitnya masing-masing. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. 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 Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. You will always be, forever you and me. Selamat buat adik-adik Rocky yang selalu setia mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online. Karena poin untuk reward kesetiaan Rocky Sekota kalian tetap dihitung loh oleh kakak-kakak Rocky di satelit masing-masing. Karena itu, jangan lupa untuk tetap setia beribadah dan mengerjakan aktivitasnya ya. Setiap kamu mengikuti ibadah Rocky Kingdom Kids Online, kamu mendapatkan poin kehadiran 250 poin. Ayat hafalan 500 poin, mengerjakan aktivitas 500 poin, mengirimkan foto kegiatan ibadah dan hasil aktivitas tepat waktu, paling lambat hari Selasa ya, 250 poin. Dengan total semuanya 1.500 poin. Adik-adik, jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh.